Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat kudrat dan rodatnya melalui tanjiji hadis beliau kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kajian rutin kajian zuhur yang mudah-mudahan kita ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang kajian Masjid Raya Al-Jabar. Kita diciptakan sebagai manusia atau seorang murid atau juga hamba Allah, yaitu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta ingin mendapatkan ridhonya baik melalui ibadah mahdoh atau melalui ibadah ghair mahdoh. Walaupun kita sebagai hamba Allah atau murid, diri kita berusaha untuk supaya benar dalam beribadahnya, akan tetapi yang namanya manusia itu ada saja salahnya, ada saja kurangnya, dan tidak selalu benar. Karena kita diciptakan sebagai manusia yang terkadang salah dan mungkin banyak salahnya dan sedikit benarnya, karena yang selalu benar itu adalah para malaikat dan para nabi, dan yang selalu salah adalah itu golongan dari setan. Maka alangkah baiknya para hadirin, orang yang baik itu bukan yang selalu benar selamanya, tetapi orang yang selalu berintrospeksi sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Namun untuk berintrospeksi diri itu sangat sulit, mencari kesalahan diri itu sangatlah sulit. Tapi untuk mencari kesalahan orang lain sangatlah mudah. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa jika kita ingin berintrospeksi diri, ingin muhasabah diri, ingin melihat kesalahan diri, maka kita harus mempunyai 4 thariqah atau 4 jalan. Thariqah yang pertama, kata Imam Ghazali, kita harus berkonsultasi, berdiam diri, bermujalasah dengan seorang guru yang memahami kekurangan kita, seorang guru yang dapat melihat kekurangan kita, seorang guru yang dapat memperhatikan kelemahan kita yang tersembunyi, sehingga guru itu bisa memperbaiki, memberitahu akan kesalahan kita. Konsultasi seperti itu mungkin pada umumnya berlaku untuk guru dan murid.
ataupun bisa dikatakan santri dan kiainya, atau para ustadz dengan jamaahnya. Itu supaya kita bisa berintrospeksi. Para hadirin sekalian, kata Imam Ghazali, untuk berintrospeksi selain mempunyai guru, maka kita pun harus mencari sahabat. Sahabat di sini adalah sahabat yang jujur, sahabat yang dapat dipercaya, ataupun sahabat yang bisa dikatakan religius dan taat pada nilai-nilai agama, yang dapat melihat kekurangan kita dan mengamati perilaku kita baik lahir maupun batin. Dan bukan dikatakan sahabat ketika kita salah maka orang itu ikut melaksanakan kesalahan. Itu adalah bukan sahabat. Sahabat adalah orang yang dapat memperbaiki, orang yang dapat menegur ketika kita salah. Itulah sahabat. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an itu mendoakan kepada orang yang telah membenarkan atau memberitahu kita salah dengan rahimahumullah. Semoga Allah merahmati orang yang telah memberitahu akan kesalahan saya, bukannya dijauhi. Bahkan hadis Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapakah teman yang harus dicari? Nabi Muhammad SAW berkata, man zakarakum billah ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum. Jadi teman itu adalah, atau sahabat itu, teman yang paling baik adalah teman yang dapat melihatnya, mengingatkan kepada kita akan Allah, dengan ucapan menambahkan ilmu untuk kita, dan perbuatannya mengingatkan kita akan akhirat. Itulah sahabat atau teman, dan bukan sahabat yang teman yang selalu mengikuti dalam keadaan salah. Para hadirin sidang kajian Masjid Al-Jabar ini, Imam Ghazali berkata lagi, apalagi untuk kita bisa berintrospeksi diri, kita bisa bermuhasabah diri. Yang ketiga adalah mengambil manfaat dari ucapan-ucapan musuh, mengambil manfaat dari hater-hater kita, mengambil manfaat dari orang yang membenci kita. Sebab pandangan hater, pandangan yang membenci kita itu akan selalu salah. Walaupun kita berusaha untuk benar, tapi di mata kita itu, di mata beliau itu, di mata para hater itu, kita selalu salah. Maka sangatlah kita harus berterima kasih kepada hater, karena hater dapat memperbaiki kita. Maka kita jangan mencari musuh, tapi untuk ketika ada hater, kita harus berterima kasih, karena hater itu akan menyalahkan dan membenci kita apapun yang kita perbuat. Disitulah kita akan bisa bermuhasabah, disitulah kita tahu kekurangan kita. Maka hater itu jangan dicari, tapi ketika ada itu kita harus berterima kasih kepada hater. Ingat, orang yang membenci kita tidak akan membicarakan akan kelebihan, tapi akan memunculkan kekurangan dan kekurangan kita. Namun dengan adanya hater, kita selalu terasa gerah dan ingin membalasnya. Itulah perbuatan yang tercela. Maka dengan adanya hater, kita berterima kasih, karena hater-hater itulah yang akan memperbaiki kita. Hadirin para sidang kajian Masjid Al-Jabar ini, Imam Ghazali pun berkata, untuk bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, thariqah yang keempat adalah
kita harus banyak bergaul dengan masyarakat luas. Perilaku sahabat kita, perilaku masyarakat kita, perilaku tetangga-tetangga kita. Sebab di tetangga kita ada yang salah, ada yang benar. Ketika yang salah, kita jadikanlah itu sebagai ibrah atau peringatan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi ketika ada yang melakukan kebaikan, itulah sebagai pecut atau cambuk untuk kita melakukan kebaikan seperti tetangga itu. Itulah diantara thariqah untuk bermuhasabah. Ini saya diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali halaman 62 dan 63. Mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah setelahnya kita mengetahui thariqah untuk muhasabah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk para hadirin sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.